Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang bertema Naya. Bagi kalian yang suka cerita-cerita horor, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di kediaman Juragan Suryo, yang tampak hanya beberapa orang pelayan yang keluar masuk ke ruangan makan. Mereka mempersiapkan menu untuk sarapan pagi ini. Bosam berjalan menuju ke depan pintu kamar Sumini. Wanita itu berniat membangunkan sang majikan yang sedari tadi dia tidak tampak batang hidungnya. Tok tok tok. Gusti Ayu, Gusti, ini sarapannya sudah siap. Bosam memanggil sambil mengetuk pintu kamar Sumini. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Biasanya sudah berkicau perintah untuk menu ini dan itu. Tapi heran, karena pagi ini Sumini tidak seperti biasa. Bosam kemudian menuju ke kamar Nuri dan memanggil putri majikannya. Dan tetap sama, gak ada sahutan dari dalam. Matahari sudah tinggi, belum juga bangun. Ya sudah, lebih baik aku mengantar makanan untuk Ndoro Putri di barak. Bosam berlalu ke dapur, lalu membawa bakul bambu yang berisi makanan untuk gadis yang dipasung di barak belakang. Dengan langkah yang terburu-buru, Bosam menuju ke tempat di mana Naya berada. Seret, misi Ndoro Putri, ini bawakan makanan kesukaan Ndoro. Setelah membuka pintu, Bosam segera menutupnya kembali dan ruangan itu kembali dalam keadaan remang-remang. Bu, bagaimana keadaan adikku Ratih? Ndoro Putri apa sudah tahu kalau adik Ndoro datang? Bosam merasa heran akan pertanyaan Naya yang sudah mengetahui keberadaan Ratih. Padahal selama 5 tahun ini tubuh majikannya terbelenggu di pasungan dan tidak pernah keluar sama sekali. Insting seorang kakak gak akan pernah lekang, Bu. Ujar Naya dengan tersenyum menatap Bosam yang masih menyendoki nasi dan lauk. Ndoro Ratih baik-baik saja, Nduk? Jangan pernah beritahu keberadaanku, Mbok. Tapi, Nduk, Bosam sudah pernah mengatakan kalau ucapan Bosam terputus karena takut dimarahi Naya. Kalau aku dipasung, iya kan? Naya kembali bertanya, tapi sedikit pun gak marah. Di dunia ini aku cuma punya Ratih dan Simbo. Sakit apapun yang aku rasakan gak ada artinya bila ada kalian di sampingku, kata Naya dengan mata berkaca-kaca. Mbok juga sayang sekali sama kalian berdua. Bosam gak bisa menahan tangisnya, lalu memeluk tubuh Naya dengan begitu erat, disertai isak tangisnya. Naya hanya membatin dengan rahang yang gemeretak. Cukup air matamu, Mbok. Gak usah bersedih lagi. Mereka satu persatu sudah kuhabisi dan hanya menunggu hitungan hari di malam purnama nanti semuanya akan berakhir. Naya berkata dalam hati, lalu membalas pelukan Bosam. Di dalam kamar, Sumini masih duduk memeluk lutut di sudut kamar. Wanita ini benar-benar seperti orang yang sudah kurang waras, dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang kondisinya jauh berbeda dari sebelumnya. Yang terkadang Sumini menangis, tapi tak lama kemudian wanita itu tertawa dengan tatapan mata yang hampa dan kosong. Di saat itulah, dari sudut kamar muncul bayangan yang berdiri tepat di hadapan Sumini. Jangan, ibu minta ampun, katanya.
Sumini sangat ketakutan saat melihat kehadiran sosok Nuri dengan penampilan tubuh serta wajah yang sudah hancur membusuk. Dia berteriak dengan keras, membuat para pelayan di rumahnya saat itu juga berlari menuju ke kamar sang majikan. "Nuri, ampun, bukan ibu yang membunuhmu," katanya. Sumini berteriak seperti orang yang sedang berhadap dengan sosok astral mengerikan. "Apa? Nuri mati?" "Itu kok, Gusti." Seorang wanita dengan wajah takut berkeringat dengan perlahan mundur dari depan pintu kamar Sumini. "Sekarang coba lihat di kamarnya. Ada atau tidak Doro Nuri? Ayo Min, kita periksa dulu." Dan para pelayan itu lalu menuju kamar Nuri untuk memastikan keadaan gadis itu. Dan kedua pelayan Juragan Suryo memberanikan diri mengetuk pintu kamar Nuri. Berkali-kali mereka memanggil, akan tetapi tidak ada sahutan ataupun suara dari dalam kamar Nuri. Rasa curiga kian mereka rasakan. Lalu dengan wajah ketakutan, pelayan-pelayan itu kembali menemui teman-temannya di dapur. "Ada apa, Doro Nuri?" seorang pelayan bertanya. Dan teman mereka dengan wajah penuh tanda tanya. Kedua pelayan itu menggeleng dan saat itulah datang Mbok Sam dari arah luar dapur. "Ono opo kowe podo ning kene koyo wong bingung?" Mbok Sam bertanya sambil membereskan meja dapur. "Beritahu saja Tum, sama Maksam yuk," ujar para pelayan sambil menyikat lengan pelayan lainnya. "Ada apa lo? Kok seperti ada hal yang dirahasiakan?" Bosam lalu duduk di kursi. "Anu mak, tadi itu kami dengar Gusti Ayu berteriak keras dari kamar. Lalu kami ke sana dan yang kami dengar begini," katanya. "Ampun Nuri, jangan. Bukan ibu yang bunuh kamu." Pelayan itu bercerita membuat Mbok Sam bingung setengah mati. Wajahnya pucat, pasi, dengan bibir gemetar. Lalu wanita tua itu bangkit dari duduknya, mendekati Tuminah yang habis bercerita. "Gusti Allah, benar kalian dengar begitu?" Bosam bertanya sambil memandang lekat mata Tuminah di hadapannya. "Iyo mak. Lalu Mas Gono dan Tamin kami suruh mengecek kamar Doro Nuri, tetapi tidak ada sahutannya. Kami takut kalau nanti ditanya Tuan Juragan Suryo mak," tutur Tuminah dengan tubuh gemetar. "Kalian tidak usah takut, karena bukan kalian yang berbuat salah. Ayo kita dobrak pintu kamar Doro Nuri. Ayo Gono dan Tamin, cepat lakukan." Bosa memberi perintah guna membuktikan kebenaran cerita para pelayan itu. Setelah sampai di depan kamar, dengan sekuat tenaga, kedua pelayan laki-laki itu mendobrak pintu kamar Nuri, dan mata mereka dibuat melotot saat melihat ada sesosok tubuh yang tergeletak di lantai kamar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. "Astagfirullah, Doro," desus para pelayan yang terdengar saat melihat sebuah fakta yang membuat mereka terkejut setengah mati. "Ketiwasan Gusti, ayo bawa jasad Doro Nuri ke belakang, kita urus." Lalu Kowe Gono Tamin beritahu warga agar segera memakamkan jenazah Doro Nuri. "Baik mak." Gono dan Tamin bergegas keluar rumah setelah membawa jasad Nuri dan meletakkannya di amben kayu. Lalu keduanya mendatangi rumah warga untuk meminta pertolongan mengurus jenazah Nuri. Sungguh di luar nalar
Bagaimana bisa tubuh Nuri yang kemarin malam tewas di tengah hutan kini bisa berada di rumah Juragan Suryo? Mak, lalu bagaimana dengan Gusti Ayu? Mbak Tumina, Mbak Tumina, Mbak Tumina bertanya pada Mbok Sam. Biarkan dia di kamar. Tetap awasi dan kunci kamarnya dari luar. Kita harus menunggu Tuan Suryo pulang dulu ke rumah, tutur Mbok Sam. Setelah mendapatkan jawaban, para pelayan kembali ke ruangan belakang. Mereka bersiap-siap untuk melakukan tugas menyiapkan perlengkapan untuk mengurus jenazah Nuri. Nuri sudah dimakamkan dan warga tampak membisu, tak berani berkata-kata, bahkan bertanya apa penyebab meninggalnya Nuri pun mereka tidak berani karena mereka sangat takut kalau ucapan mereka nanti bisa jadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Sore harinya, Juragan Suryo sudah pulang dan seperti biasa, laki-laki parubaya itu tidak banyak bicara dan memilih duduk di ruang tamu. Tapi Mbok Sam tak ingin menyimpan rahasia apapun terhadap majikannya. Wanita itu lalu mendekati Juragan Suryo dengan duduk di lantai. Ono opo Sam? Anu Juragan, ada yang ingin saya sampaikan. Perihal Doro Nuri. Doro Nuri meninggal dunia, Doro Juragan. Apa meninggal? Kenapa bisa begitu Sam? Juragan Suryo mulai terlihat khawatir. Ampun Doro Juragan, kami pun tidak tahu sebab dan musababnya. Tadi pagi baru kami tahu keberadaan mayat Doro Nuri di kamar dengan golok yang tertancap di perutnya. Nuri, kenapa kau mengambil jalan pintas, Dok? Bunuh diri itu jalan salah. Juragan Suryo merunduk menangis lalu mengusap air matanya. Di mana Sumini Sam? Kata Juragan Suryo. Ada di kamar Nuro. Baiklah Sumini, saya berterima kasih karena kalian sudah mengurus makam putriku. Setelah mengucap terima kasih, Juragan Suryo lalu melangkah masuk ke dalam. Sayup-sayup mendengar suara isak tangis Juragan Suryo yang begitu terpukul atas meninggalnya Nuri. Malam ini cuaca tiba-tiba mendung. Angin yang tadi bertiup syahdu seolah enggan menyapa dengan sentuhan sejuknya. Hawa tiba-tiba berubah panas, membuat gerah. Padahal sangat ketara hujan akan turun. Di dalam rumah papan, sosok Naya yang masih dalam keadaan terpasung seperti tersadar dari tidur panjangnya. Gadis itu perlahan membuka kedua matanya. Gak ada kelembutan dan senyuman manis dari raut wajahnya. Yang ada hanyalah sosok mengerikan dengan wajah serta tubuh hancur biru membusuk. Sosok Naya kembali keluar dari rumah pasungan itu. Sambil tertawa, gadis itu lenyap di balik dinding. Papan, lalu terbang menembus kegelapan. Naya dengan sangat cepat sudah berada di depan sebuah rumah. Tatapan tajam tak lepas ke arah yang dituju. Dan terlihat di tangannya itu memegang sepotong balok kayu. Sementara di dalam rumah ada sepasang suami istri yang masih asik menikmati rokok dan kopi. Dan sesekali mendengar suara tawa dari kedua orang tua itu. Bagaimana istriku? Hidup kita sekarang enak bukan? Pokoknya sawah dikasih, juragan makan enak,
hidup tidak kekurangan uang. Si suami berkata sambil menghisap dalam-dalam asap rokok di tangannya. Iya pak, tapi semua ini tidak mudah. Didapat begitu saja, kalau bukan karena campur tanganku. Si istri mencelos memandang ke arah suaminya. Tapi istriku, perihal kematian orang-orangnya Andora Sumini, kok bisa beruntun yo? Aku kok jadi ngeri begini. Si suami mengangkat kedua bahunya sambil bergidik ngeri. Alah, biarkan saja pak. Mungkin itu sudah ajal mereka. Kita tidak usah menghiraukannya. Sekarang kita nikmati dulu uang hasil panen kita ini. Si istri tertawa sembari mengusap gelang emas dan kalung yang melingkari leher dan tangannya. Tapi di saat mereka masih terbius suasana bahagia, tiba-tiba pintu rumah mereka dijebol. Sepasang suami istri itu kaget bukan kepalang, karena mereka melihat ada sesuatu yang menghantam pintu rumah mereka. Kurang ajar. Ini kerjaan siapa? Siapa yang berani merusak pintu rumahku? Dengan penuh amarah, si suami melompat keluar, berniat memberikan pelajaran pada orang yang sudah merusak pintu rumahnya. Hei bangsat, keluar kowe, jangan sembunyi. Siapa yang sembunyi, Rahmat? Aku ada di sini. Suara parau menjawab dari kegelapan malam. Hujan mulai turun, tetapi tidak membuat sosok berkebaya lusuh itu mengurungkan niatnya. Rahmat yang melihat kehadiran sosok Naya sontak mundur dengan wajah menegang. Rahmat, sudah lupakah padaku? Hihihi. Naya tertawa lirih. Tawa lirih Naya bagaikan seringai setan di mata Rahmat yang mulai jerih dibuatnya. Apa kowe rate? Mana mungkin bisa lepas dari pasungan? Rahmat terus menghindar mundur sementara sosok Naya merengsek mendekatinya. Balok kayu di tangan Naya seolah menunggu nyawa yang datang padanya. Apa kau heran, Rahmat? Hihihi. Apa kau masih ingat jeritan tangis ibuku saat kau menodai kesuciannya? Dasar manusia laknat. Mati dengan rasa sakit itu sangat pantas untukmu. Kini wajah Naya berubah seperti setan merakyangan. Rahmat yang mendengar itu mencoba berlari menyelamatkan diri, akan tetapi Rahmat menjerit keras menjelang ajalnya dengan kepala remuk yang tak terbentuk lagi. Sontan istrinya berteriak yang membuat Naya semakin beringas, dan tak menunggu lama ayunan kayu balok telak menghantam kepala wanita itu hingga remuk mengenaskan, dan tubuhnya ambruk menyisakan dosa-dosa yang membekas di atas hamparan tanah, mati dengan sia-sia. Aku belum puas. Dasar kalian semua harus kuhabisi. Kalian tunggu giliran kalian, manusia kejam. Naya tertawa mengerikan. Dari derasnya hujan, sosok Naya melesat menerobos hujan, meninggalkan dua manusia yang kini sudah menjadi bangkai yang tak bernyawa.